Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV. Pemirsa, gambar yang Anda saksikan adalah gambar terkini saat ini para petugas masih berusaha untuk mengevakuasi penumpang KRL atau komuter lain yang masih terjebak di gerbong. Dan usaha ini masih terus dilakukan karena sejauh ini ada, menurut informasi rekan kami Rona Marina yang ada di Stasiun Bekasi Timur, mengatakan bahwa ada 2 penumpang dengan kemungkinan lebih dari 2 juga penumpang yang masih terjebak di gerbong 10 atau gerbong paling belakang dalam rangkaian KRL Komuter Line Bekasi. Gerbong 10 atau gerbong paling belakang ini adalah gerbong khusus wanita, khusus perempuan, yang tadi malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat tertabrak dari belakang oleh kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek. PT KAI mengatakan 240 penumpang kereta api Argo Bromo Anggrek dalam kondisi baik, selamat, dan saat ini hingga saat ini 7 penumpang kereta api komuter lain dinyatakan meninggal dunia, tewas, dan 74 orang penumpang yang lain dievakuasi ke berbagai rumah sakit di Bekasi dan sekitarnya. Dan hingga saat ini gambar yang Anda saksikan memperlihatkan para petugas sedang berusaha untuk menyelamatkan penumpang KRL komuter lain yang menurut informasi ada 2 penumpang dan juga bisa lebih yang masih terjebak di gerbong 10, gerbong paling belakang dari rangkaian KRL komuter lain tujuan Cikarang Bekasi. Pemirsa, imbas dari kecelakaan yang terjadi antara kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di Stasiun Bekasi Timur mengakibatkan sejumlah keberangkatan kereta harus dibatalkan untuk keselamatan penumpang dan lancarnya proses evakuasi. Untuk mengetahui berapa banyak perjalanan kereta api yang harus dibatalkan, kita bergabung bersama Safira Prameswari langsung dari Stasiun Gambir. Safira, informasi yang Anda dapat, berapa keberangkatan kereta yang dibatalkan PT KAI? Baik, selamat pagi Leo dan juga pemirsa. Pasca terjadinya insiden tabrakan yang melibatkan antara kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek dan juga KRL komuter lain yang terjadi di Bekasi pada tadi malam ini memang mengakibatkan dampak kepada sejumlah stasiun yang memiliki perjalanan kereta api jarak jauh. Salah satunya adalah Stasiun Gambir, dan saat ini saya sedang berada di Stasiun Gambir di Jakarta Pusat, yang mana memang dapat kami gambarkan di belakang saya ini merupakan antrian dari penumpang yang akan melakukan pembatalan ataupun refund ataupun pengembalian uang tiket dari akibat dibatalkannya perjalanan mereka. Dan kami akan tunjukkan saat ini merupakan antrian yang cukup panjang yang terjadi sekitar baru 30 menit yang lalu, karena memang pada sekitar pukul 6 lebih tadi memang dari PT KAI Daop 1 Jakarta ini belum memberikan informasi ataupun belum merencanakan adanya pembatalan tiket akibat dari imbas kecelakaan yang terjadi di Bekasi Timur. Tetapi memang saat ini per tadi pukul 7.25 waktu Indonesia Barat, dari informasi yang kami dapatkan, petugas di Stasiun Gambir ini telah memberitahukan beberapa jadwal perjalanan kereta api jarak jauh yang dibatalkan pada hari ini, yaitu di hari Selasa 28 April 2026 dengan 4 tujuan sebagai berikut, yaitu ada kereta api Purwojaya, ini tujuan Gambir Cilacap dengan nomor kereta api 58F dan 59F. Lalu untuk yang kedua ini ada kereta api 138 Paharayangan yang tujuan Gambir Bandung. Lalu yang ketiga ada kereta api 20A Agromurya, ini merupakan kereta api tujuan Gambir Semarang. Dan yang terakhir ada kereta api 2B Argo Bromo Anggrek, yang mana ini memang dari Gambir ke Surabaya. Dan memang berdasarkan dari data yang kami terima ini sudah dikonfirmasi bahwa pembatalan dari keempat jadwal kereta api jarak jauh pada hari ini merupakan imbas dari terjadinya kecelakaan kereta yang
melibatkan antara kereta api jarak jauh Bromo Anggrek dan Bromo Anggrek dan juga kereta api komuter lain ataupun KRL. Dan memang untuk dari pihak KAI ini juga anjurkan untuk bagi para penumpang yang sudah menyampai di stasiun Gambir terutama untuk melakukan pembatalan tiket ataupun refund dari uang tiket di loket-loket terdekat. Dan juga di belakang saya ini memang juga salah satu loket yang mana ini merupakan berada di depan pintu masuk yang mana ini memang saat ini masyarakat masih mengantri dan juga masih menunggu kejelasan lebih lanjut dari pihak KAI terkait dengan pembatalan tiket ataupun refund tiket. Dan sejauh ini informasi yang kami dapatkan dari pihak stasiun Gambir ini memang menyatakan belum dapat melakukan refund melalui aplikasi ataupun melalui online begitu. Jadi memang hingga saat ini masih dianjurkan bagi masyarakat untuk melakukan refund di loket yang ada di stasiun-stasiun terdekat, tidak harus di stasiun Gambir meskipun memang melakukan perjalanan dari stasiun Gambir ke tujuan lainnya. Begitu, Leo. Safira, antrean yang kami lihat ada di belakang Anda, apakah itu semua adalah penumpang yang memang akan membatalkan perjalanannya? Maksud saya akan merefund uang mereka karena perjalanannya terbatalkan karena insiden di Bekasi Timur ini, atau ada informasi seperti apa? Para penumpang sudah ada yang datang sampai Gambir atau bagaimana, Safira? Safira, para penumpang yang memang akhirnya harus membatalkan perjalanan karena perjalanan keretanya dibatalkan, apakah sudah ada yang sampai di Gambir? Apakah sudah sampai ada penumpukan? Atau seperti apa laporan pandangan mata Anda, Safira? Baik, Leo dan juga pemirsa, untuk informasi penumpukan penumpang yang terjadi di stasiun Gambir pada pagi hari ini dapat kami gambarkan bahwa memang belum ada penumpukan yang begitu signifikan, tetapi saat ini sudah ramai oleh penumpang yang akan melakukan perjalanan maupun baru saja tiba ataupun kedatangan di stasiun Gambir Jakarta. Dan di belakang saya ini tadi seperti yang saya sudah jelaskan, ini merupakan antrian bagi penumpang yang jadwal keberangkatannya pada hari ini dari stasiun Gambir menuju stasiun-stasiun di kota lainnya dibatalkan akibat dari adanya kecelakaan tabrakan kereta yang terjadi di stasiun Bekasi Timur pada Senin malam lalu. Dan memang untuk dari PT KAI ini melakukan pembatalan sementara terkait dengan jadwal-jadwal kereta api pada hari ini untuk mempermudah proses evakuasi dan juga untuk memastikan keamanan dari para penumpang, karena memang untuk di jalur yang akan dilewati yaitu yang berada di daerah Bekasi Timur saat ini memang masih memerlukan waktu untuk dapat dilalui dengan normal, sehingga memang saat ini untuk dari pembatalan tiket ini masih terus berlangsung. Dan juga sebagai informasi ini bagi pembatalan tiket dari keberangkatan yang dibatalkan oleh pihak PT KAI ini penumpang akan mendapatkan pembatalan tiket sebesar 100% rupiah, 100%, yaitu uang yang dibayarkan itu akan dikembalikan secara utuh, mengingat memang ini merupakan force majeure ataupun kejadian yang di luar dari yang direncanakan. Begitu, Leo. Baik, kita akan terus mengupdate informasi seperti apa situasi di Stasiun Gambir. Safira Prameswari melaporkan langsung dari Stasiun Gambir, Jakarta. Dan pemirsa, kita akan langsung mencari tahu seperti apa kondisi terkini di Stasiun Bekasi Timur. Kita terhubung dengan reporter Metro TV Joy Jones. Joy Jones, ada informasi terbaru seperti apa yang Anda bisa laporkan bagi pemirsa Metro TV saat ini?
Ya, Leo dan juga pemirsa, saat ini beginilah suasana di luar dari stasiun Bekasi Timur. Pemirsa bisa dilihat bahwa saat ini ambulans masih standby pemirsa, dan barusan saja satu kantong jenazah berhasil kembali dievakuasi oleh tim gabungan, dan bisa dilihat pemirsa kesedihan meliputi stasiun Bekasi Timur ini. Dilihat pemirsa bahwa keluarga masih harap-harap cemas menantikan kepastian dari nasib keluarga mereka yang hingga saat ini pun masih ada yang terus diupayakan untuk dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Pemirsa, saya akan ajak Anda untuk melihat posko yang telah ada di stasiun Bekasi Timur ini pemirsa. Di layar kaca Anda pemirsa bahwa beginilah situasi posko keamanan yang telah dibuat oleh PT KAI sendiri untuk membantu informasi dari keluarga, terutama menemukan untuk membuka posko pengaduan bagi keluarga yang merasa keluarganya berada di dalam kereta tersebut. Pemirsa, bisa dilihat bahwa kesedihan masih tampak jelas dari keluarga yang menantikan kepastian nasib dari keluarga mereka. Bisa lihat pemirsa bahwa isak tangis pun menyelimuti dari posko pengaduan ini. Pemirsa, saya akan ajak Anda pemirsa untuk kembali melihat situasi posko keamanan yang ada. Pemirsa, di sini juga bisa dilihat bahwa pihak kepolisian dan juga pihak PT KAI menenangkan keluarga yang menangis menunggu kepastian dari korban dari kecelakaan kereta api ini. Pemirsa, terkait dengan informasi terkait dengan kereta sendiri, saat ini masih terus diupayakan untuk proses evakuasi dari korban yang berada di dalam. Namun sembari demikian, pihak PT KAI juga atau tim SAR gabungan juga sudah mempersiapkan area di sekitaran kereta. Jika nantinya proses evakuasi sudah selesai, maka kereta yang sudah ringsek seperti itu akan dievakuasi juga. Namun hingga saat ini kereta masih belum dipindahkan karena memang hingga saat ini proses evakuasi clip on dalam kereta masih terus dilakukan. Kembali ke studio, Leo. Joy, ingin mengkonfirmasi, Anda tadi melaporkan ada satu kantong jenazah yang dievakuasi, itu apakah artinya ini adalah korban jiwa ke-8 atau seperti apa, Joy? Ya, Leo, saya tidak terlalu jelas mendengarkan suara Anda karena hybrid masih belum disambungkan. Namun, saya dapat sekilas mendengar pertanyaan Anda terkait dengan korban ke-8 yang ditemukan. Untuk saat ini kami masih belum bisa memastikan berapa jumlah korban dunia atau korban jiwa dari proses evakuasi hingga saat ini. Namun yang pasti berdasarkan keterangan yang kami terima, bahwa korban yang terkonfirmasi telah meninggal dunia sebanyak 7 orang. Dan tadi satu kantong jenazah berhasil dievakuasi, namun kami masih belum bisa memastikan hingga saat ini total berapa korban yang meninggal dunia. Jika diasumsikan satu kantong jenazah berisi satu korban jiwa, berarti hingga saat ini terdapat 8 korban jiwa hingga saat ini. Namun yang diinformasikan kepada kami awak media yang masih terkonfirmasi hingga saat ini baru 7 korban yang meninggal dunia, Leo. Dan menunggu kepastian yang kita harap Joy akan mendapatkan informasi itu dari PT Kereta Api terkait dengan korban meninggal dunia. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi breaking news akan kembali berlanjut bersama rekan saya Febrian Ahmad. Saya Leonard Samusi, terima kasih. Sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.